Mungkin orang-orang yang menonton ini akan membuatnya sedikit tercengang. Apakah dalam peperangan itu ada rasa iba terhadap lawan? Sebagai manusia biasa, tentu kita akan mengatakan, jika dalam peperangan itu tidak ada sedikit pun perasaan iba terhadap musuh. Nah, bagaimana jika itu benar adanya? Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, kami mohon dukungannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe-nya, serta nyalakan notifikasinya, agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan konten-konten updatean terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, tentu saja itu bukanlah sesuatu hal yang wajar jika kita ingin melihat peperangan umum yang terjadi di era saat ini. Tentu sangat berbeda dengan peperangan yang dilakukan umat Islam di zaman Rasulullah. Perang dalam Islam bukanlah suatu ekspresi liar yang bertujuan untuk merendahkan orang lain. Namun perang dalam Islam adalah peperangan dengan bimbingan ilahi, bukan bertujuan untuk menindas yang lemah dan memamerkan superioritas. Namun justru umat Islam menunjukkan bahwa perang bukanlah hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang nilai-nilai moral dan keagamaan. Mereka menunjukkan bahwa peperangan dapat dilakukan dengan cara yang adil, penuh kasih sayang, dan menghormati hak-hak semua musuh. Perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti yang nyata atas praktik tersebut. Beliau mempraktikkan aturan-aturan perang dalam Islam tanpa berlebihan, juga tidak menyepelekan. Apa yang beliau praktikkan dalam peperangan menunjukkan ketinggian dan kemuliaan akhlak secara umum, kasih sayang yang begitu tulus hingga menyentuh semua sisi kehidupan. Demikian juga dalam perang, praktik akhlak yang mulia dalam kondisi ini bukanlah pengecualian. Sehingga amat dikenal peperangan dalam Islam, itu adalah praktik akhlak yang sempurna. Maka inilah beberapa aturan yang diterapkan baginda Nabi Muhammad untuk kaum muslimin saat berperang. Menghindari kekerasan yang tidak perlu. Rasulullah menekankan pentingnya menghindari kekerasan yang tidak perlu dan hanya berperang sebagai bentuk pertahanan diri. Melindungi masyarakat sipil. Perang harus memprioritaskan keselamatan sipil dan menghindari serangan yang dapat membahayakan mereka. Tidak merusak lingkungan. Rasulullah melarang tindakan yang merusak lingkungan, seperti menebang pohon atau membakar kebun kurma. Perlakukan tawanan dengan baik. Tawanan perang harus diperlakukan dengan baik, tidak boleh disiksa, dan harus diberikan makanan dan minuman. Menghormati pemeluk Islam. Siapapun yang memeluk Islam, bahkan saat perang sedang berlangsung, maka harus dihormati dan tidak boleh dibunuh. Dengan adanya aturan tersebut tentu menunjukkan akhlak Rasulullah yang begitu mulia. Rasulullah sangat menekankan jika dalam peperangan, beliau tidak ingin terjadi pertumpahan darah apabila ketika ada seseorang dari pihak musuh yang memeluk Islam, walaupun saat perang tengah berkecamuk, maka ia tidak boleh dibunuh, walaupun keislamannya itu meragukan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, dikisahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah marah kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu karena ia membunuh seseorang yang memeluk Islam tatkala perang berkecamuk. Diriwayatkan dalam Syahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirim suatu pasukan menghadapi kaum musyrikin. Ketika kedua pasukan tersebut bertemu, orang-orang musyrik lebih duluan menyerang pasukan Muslim. Karena kelompok Muslim mulai terdesak, maka perang pun terjadi. Ketika itu kelompok Muslim yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid berhasil mengalahkan orang-orang musyrik. Dan saat itu pula seorang sahabat yang lain melihat Usamah bin Zaid mengangkat pedangnya. Salah seorang dari kelompok musyrik yang diperanginya kala itu sempat mengucapkan La ilaha illallah. Namun Usamah tetap membunuhnya dengan pedang. Lalu datanglah salah seorang dari kaum Muslim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabarkan kepada beliau tentang apa yang dilakukan Usamah. Rasulullah memanggil Usamah dan bertanya, "Mengapa engkau lakukan itu?" Usamah menjawab, "Wahai Rasulullah, dia telah menyakiti umat Islam dan telah membunuh fulan dan fulan, maka aku membunuhnya. Namun ketika aku bunuh, ia melihat pedangku dan mengucapkan La ilaha illallah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi, "Jadi engkau membunuhnya?" "Iya," jawab Usamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa yang akan engkau pertanggungjawabkan dengan kalimat La ilaha illallah pada hari kiamat nanti?" Usamah pun menyesalinya lalu berkata, "Wahai Rasulullah, doakan ampunan untukku." Namun Rasulullah tetap mengatakan,
Apa yang akan engkau pertanggungjawabkan dengan kalimat La ilaha illallah pada hari kiamat nanti? Dan beliau terus-menerus mengulangi kalimat tersebut. Beginilah sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang memerangi beliau. Beliau tetap bersikap adil. Padahal Usamah bin Zaid adalah termasuk orang kesayangan beliau. Orang yang dibunuh Usamah ini bukanlah orang kafir biasa. Ia adalah seseorang yang telah menyakiti dan membunuh beberapa orang dari umat Islam. Kemudian Usamah berhasil mengalahkannya saat ia mengangkat pedangnya untuk tebasan terakhir. Orang tersebut mengucapkan La ilaha illallah. Dalam keadaan demikian, jika tidak dalam keadaan terdesak, ia tidak akan mengatakan kalimat tauhid tersebut. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima alasan tersebut. Sikap Rasulullah ini menunjukkan bahwa beliau ingin agar darah itu tidak tertumpah dan memaafkan orang tersebut karena sudah menyerah dan menyebut kalimat La ilaha illallah. Jika mendengar kisah tersebut, adakah sikap seperti itu dalam benak para pemimpin di dunia dari kalangan non-muslim? Tentu tidak akan kita dapati. Sikap demikian hanya akan didapati pada orang-orang yang berperang dengan niat seperti niat berperangnya Rasulullah dan para sahabatnya, mengajak orang yang kafir untuk beriman ke jalan Allah. Inilah contoh bentuk kasih sayang yang begitu indah untuk direnungkan. Semoga dengan adanya kisah ini dapat menginspirasi serta memberikan pembelajaran buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.